Aku setuju dengan itu karena dalam Dalam kasus kasus ini Nikita Mirzani ini ya, dalam kasus Nikita Mirzani ini, ya, ada minimal 7 sampai 10 pasal yang mereka tabrak. Terus bisa nggak sih? Itulah yang menyebabkan, kebiasaan itulah yang menyebabkan pada akhirnya banyak hakim yang ditangkap ditemukan duit 5 miliar di bawah mejanya. nggak usah jauh-jauh bang, penangkapan. Ya, yang penangkapan nanti yang ditunjukkan sekian. Karena apa? Dianggap hakim itu boleh melanggar undang-undang, boleh melanggar pasal di KUHP itu. Itu kan sudah tradisi buruk. Jadi kita itu bukan negeri hukum. Bukan kebal hukum tapi kebal pasal ya bang ya. Itu ini bukan ujaran kebencian yang mau katakan ini, faktanya begitu. Dalam kasus Nikmir aja spesifik kita. Ada berapa pasal yang mereka tabrak, cek. Nah pertanyaan kita, kenapa dibolehkan itu? Karena mereka Tuhan, karena mereka wakil Tuhan. Tidak ada dasar hukumnya. Kalau memang mereka boleh menabrak satu pasal di KUHP itu, nggak usah ada KUHP lagi bagi hakim. Suka-suka emaknya aja. Sadar nggak kita itu bernegara ini begitu? Hakim setiap hari langgar hukum dalam penegakan hukum. Dalam kasus Nikmir khususnya ya, pasal 44, 45, 46, 180, 181 nggak ada dilaksanakan tuh. Udah berapa pasal itu? Bahkan hakim dalam sidang Nikmir ini menyebutkan Nikmir itu sebagai saksi. Langgar hukum nggak itu? Langgar. Pasal berapa? 168, 189 dan 189 ayat 3. Itu kejahatan nggak sih? Sudah berapa pasal yang mereka tabrak tiap hari itu, tiap sidang, tiap minggu. Mulai dari awal. Mulai dari jaksa menyerahkan berkas itu 157, hakim sudah melanggar pertama kali hakim. Sebelum disidangkan, hakimlah. Lembaga kehakiman itu, pengadilan itu melanggar hukum. Loh, mau bicara apa kita? Sebenarnya ini harus dikaji ulang. Negeri ini dikaji ulang. Biar kita tidak terjebak dengan menyalahkan satu. Dikaji ulang dong. Bebaskan aja Nikita Mirzani itu. Dia berapa melanggar pasal? Nikita Mirzani berapa pasal yang dia langgar saat ini didakwakan? 3, 4? Hakim sudah 5 melanggar minimal. Sudah melebihi terdakwa. Iya kan? Ada yang bisa bantah nggak itu seluruh sarjana hukum negeri ini? Kalau kita menyadari itu, Aku gini loh bang. Maksudku gini bang. Silakan. Niki ini kan walaupun dia sebagai seorang terdakwa, tapi dia masih memiliki hak. Ya toh? Dia masih punya hak. Yang aku harapkan hakim ini adil seadil-adilnya. Kenapa tidak hakim yang memanggil pihak BPOM untuk memberikan keterangan supaya pengadilan ini kan fungsinya untuk mengadili, untuk membuktikan, benar dong? Kenapa ini jadi harus dibuat seakan-akan ini membenturkan dari lembaga A ke lembaga B? Jadi nggak ada jalan keluar ya gitu loh bang. Oh ini nggak bisa. Kalau sipil nggak, orang masyarakat nggak boleh manggil lembaga ini untuk kepentingan pribadi. Terus mana solusinya untuk rakyatmu? Itu maksudku bang. Nggak bisa. Soalnya lembaga ini dengan lembaga ini nggak bisa dibenturkan untuk kepentingan pribadi. Terus mau dikorbankan rakyatnya. Sementara kalian difungsikan untuk apa? Dasar Pancasila itu apa? Aku tidak akan menyebutkan mana sila keempat, mana sila kelima. Tapi apa dasar Pancasila yang ditanamkan di negara ini? Kok naik nadaku bang? Maaf ya bang. Apa-apa, biasa. Jadi maksudku begini teman-teman. Kak Mambel, izin ya. Tadi Kak Mambel itu bicara tentang
ontologis dan deontologis atau das sein das solennya kan. Bagaimana seharusnya kan gitu. Seharusnya hakim memanggil dong BPOM untuk kepentingan seorang warga negara. Untuk yang iya kan? Dasar Pancasila itu yang harus ditegakkan. Tidak usah sila dari Pancasila, tapi dasar Pancasila. Naik nadaku bang, maaf bang. Anjir kau bikin orang kaget, boy. Jadi begini ya, sekarang mungkin kita sadar per hari ini, saya sudah sering teriak sebenarnya. Ku ambil narasi Kak Mambel tadi kan, seharusnya, apa kata hakim nanti, kami tidak, itu kan sudah dijawab sama ketua BPOM itu kan, kami taat undang-undang sesuai koridor hukum. Nanti hakim mengatakan begini, tidak ada dasar hukumnya di KUHP itu. Nah kalau mau sarjana hukum negeri ini, ya, DPR ini kan lagi KUHP baru nih, atur dong itu. Kita kan tidak hanya sekedar diskusi kan, kita tidak hanya sekedar mengkritisi, kita berikan solusi untuk masa depan. Ini loh dasarnya, ada pengalaman satu kasus seperti ini, kalau dicari seluruh kasus sebenarnya, banyak kasus. Nah kalau ada satu perkara pembuktian yang melibatkan negara, beberapa lembaga negara, bagaimana pun menghadirkan mereka, agar tidak begini. Itu satu. Nanti hakim akan mengatakan, kami tak punya dasar hukum. Jadi dia akan ini thought experiments ya, di pikiran aja nih, imajiner. Dia akan mengatakan begini, kami tidak memiliki dasar hukum untuk memanggil lembaga negara lain seperti BPOM. Paling banter, paling maksimal itu dasarnya, argumentasinya. Nggak usah mereka jawab, itu sudah jawab. Maka dia suruhlah pengacara. Pengacara kirim surat, nggak datang juga. Harus lembaga, harus hakim yang memanggil. Itu kan menipu aja sebenarnya. Alibi. Ya. Pada akhirnya, seorang warga negara tidak mendapatkan keadilan. Yang kedua, BPOM itu pada akhirnya tidak melaksanakan tugasnya. Hakim nih, masih terus melanggar hukum setiap pengadilan. Itu faktanya. Terlalu banyak pasal yang ditabrak dalam proses pengadilan. Apa dasar hukumnya? Negeri ini negeri hukum, boleh nggak melanggar hukum? Itu dulu pertanyaan kita. Boleh nggak melanggar hukum? Nikita Mirzani itu kan melanggar hukum. Apa dasarnya? 45, Jungto 27B, Jungto 55. Diduga kan begitu, didakwakan. Itu kan pasal hukumnya kan. Hukumnya yang dilanggarnya itu. 45. Lalu pasal 369. Hakim berapa? Dalam proses Nikita Mirzani ini ketika JPU menyerahkan berkas, sudah ada nggak hakim melanggarnya? Lembaga tuh pasal berapa? 44, 45, cek aja, cek. Jadi itu masalah kita. Makanya saya mengatakan, memberikan saran melalui forum ini yang secara satu kesatuan, ya, narasi saya ini harus dibahas juga di DPR, karena saat ini ada pembentukan hukum acara baru. Tahun depan rencananya kita kan KUHP baru, KUHP-nya juga harus baru. KUHP-nya belum selesai. Ya, Bang. Tahun depan ya. Ini masih rancangan atau sedang apa, pembahasan. Bang? Sedang pembahasan. Dalam pembahasan, berarti dalam prioritas ya. KUHP-nya sudah disahkan tahun 2023. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, hukum acaranya ya saat ini masih dibahas. Harusnya kasus ini menjadi cermin yang indah buat masa depan bernegara, agar lembaga-lembaga begini bisa bekerja dengan baik. Gitu loh. Kalau hakim tidak melaksanakan satu pasal, apa konsekuensinya? Digampari rakyat, diludahi rakyat, atau gimana?
Habis itu rakyatnya nanti anarkis karena emosi yang tersulut, lalu rakyatnya juga yang ditangkap. Rakyatnya lagi kembali Betul. menjadi terdakwa. Ya, itu kan masalahnya. Itu kan masalahnya. Sehingga membuka ruang interpretasi pasal demi pasal itu begitu enak tuh hakim. Ya kan, ada orang di Surabaya yang menyebabkan seseorang meninggal dibebaskan atau ada kasus yang ramai-ramai